Rasa deg-degan di hatiku saat kulihat paras wajahku. Lupa lagi liriknya. Saking deg-degannya gitu, karena mau jadi Kenapa? ratu sejagat. Wow. Aku tuh kalau ngomongin deg-degan tuh inget zaman-zaman aku jadi Miss Universe. Magelang dan sekitarnya. 22 tahun. Daniel Wibowo, 22 tahun, Magelang City. Hamlet looks really heavy and a little bit awkward. Aduh. Tapi ngomongin ratu sejagat pasti preparationnya. Jelas. Dak-dik-dik-deknya. Jelas deg-degan gimana mempersiapkan bahasa Inggris, harus brain, beauty, and brain setengah, beauty begitu-begitu doang, ya kan? Badan segini, suara ngebas menjadi Miss Universe. Kita nggak bakal ngomongin soal Miss Universe, kita akan ngomongin rasa deg-degannya, ya. Momen-momen satu kali rasa deg-degan. Selamat datang di momen satu kali. Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir. Momen menegangkan, jadi ratu sejagat, all eyes on you gitu konsepnya ya. Pasti kan kayak bikin deg-degan, bikin nervous. Itu tahun berapa jadi ratu sejagat? 78. Seangkatan sama. Tapi kalau ngomongin soal deg-degan ketika harus tampil dan sebagainya gitu, biasanya yang gue rasain adalah mules, pipis. Oh, lebih ke pipis. Mules, pipis, gak bisa tahan diem di tempat. Kan biasanya tempatnya ruangan AC. Benar. Orang kaya ya kan, di ruangan ballroom dingin. Jadi keluar masuk kamar mandi, balik lagi gitu. Itu maksudnya kalau kan kalau orang kan deg-degan ada yang hamin 1 hari, jadi kamu tidur tuh kayak gimana gitu. Ada juga orangnya ya hamin 5 menit gitu. Ada yang ya udah deh nggak apa-apa sampai dia ke atas panggung tuh baru deg-degan. Nah, Anda tipikal yang mana? 3 bulan. Kok jauh? Dari dikirimin rundown udah deg-degan. Kok jauh ya? Oh, wow. Hari H biasanya. Oh, pas hari hanya. Hari H. Mulai dari semalam mau tidur itu udah mulai deg-degan. Tapi ini kita udah ngomong aja beneran mau jadi ratu sejagat. Yo kagak. Nggak, tapi maksudnya ada nggak sih maksudnya kayak momen-momen apa sih yang bikin sampai tadi katanya Daniel kan bolak-balik ke WC pipis gitu. Apa sih momen apa sih? Nge-MC event untuk pertama kalinya. Jadi misalnya wedding pertama kali atau MC event yang lain pertama kalinya, biasanya pasti deg-degan. Kalau kamu nggak mana gitu dong biar kena gitu. Kalau misalnya deg-degan, nervous, kalau Daniel pipis, ini lebih ke sakit perut kayak mau diare kayaknya. Oh gitu. Mules, bikin malu mules, ngentutan. Iya enggak lah. Aduh, ini aku momen 1 kali ini aku keringetan, aku deg-degan. Nervous sudah lama enggak begini lagi gitu. Itu lebih ke gitu sih, dan biasanya deg-degannya itu hamin 1 hari. Jadi malamnya. Tapi pas hari hanya udah biasa aja. Betul. Tapi ternyata si deg-degan yang kita rasakan atau gugup ini adalah perasaan umum ya, respon tubuh menghadapi stres. Kalau kamu tahu, stres itu punya 2 bahkan 3 respon. Ketika tubuh menghadapi stres, dia akan punya 3 respon. Ingat ketika ada prank-prank dilemparin ular misalnya, atau ada kuntilanak tiba-tiba datang gitu. Satu, ada yang melawan. Wah, tendang, buak gitu. Itu ya saya. Kan? Iya. 2, ada yang melarikan diri. 3, ada yang nge-freeze. Pasti ada kan 3 orang itu suruh lari, ada yang satu yang dia bingung bengong. Iya, gitu. bener. Nah, si freezing ini yang tahun-tahun ini biasanya membuat bullying terjadi. Lu kenapa sih? Jadi diem aja gitu. Lu ngapain sih? Dia terbullying sama nggak paham dia diapain sih. Gitu. Wow. Ya ini respon tubuh gitu, dan sebaiknya kita tahu bagaimana cara untuk mengatasi si stres ini agar tidak terjadi lagi. Dengan kata lain kita masih manusia ya. Jelas. Kita normal ya. Jadi untuk Anda semua ini yang memang aduh, kok kayaknya aku udah berapa kali ngikutin ini kok masih deg-degan, atau misalnya juga baru pertama kali gitu kan, entah itu nge-MC, entah itu ngikut lomba apa kayak panjat pinang, tarik tambang gitu segala macam, pertama kali deg-degan, itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Silakan gitu, periksa ke dokter jantung Anda. Enggak, maaf. Tadi
deg-degan, nervous, bolak-balik ke WC, itu normal. Kita nggak sendiri. Kalau tadi kita udah dengerin ya, ada Daniel juga ada Sesa gitu ya, sudah sharing ini kan, gimana sih kalau kita deg-degan, itu gimana cara apa sih namanya, bantu dong Pak, begini Pak. Mengatasinya gitu. Nah ternyata ada juga nih dari Anda ini kita manggilnya apa sih? Terus ngeliriknya ke bawah. Ngiliriknya apa ya? Ke produsernya cuma karena pakai masker jadi nggak kelihatan kodenya gitu. Dia nggak ada apa nih Mbak? Timin dulu kali ya, teman-teman dulu kali ya. Teman-teman momen satu. Oke. Ini ada yang udah sharing. Yes. Siapa yang baca duluan ini, Daniel atau aku? Aku, karena pendek. Hai Feren. Feren ya. Ini tipenya yang ya udah sih gitu. Oh udah gitu dong. Jadi yang bikin dia deg-degan adalah ketika lomba piano. Oh iya benar. Deg-degannya sampai keringat dingin katanya. Menetes-netes. Gila tangan gue basah. Mana pakai dress lagi susah ngelap, untungnya sih lancar. Lap aja di dressnya, kenapa emang? Oke. Iya kan konsepnya kalau orang pianoan gitu elegan. Oh iya. Mau begini masa gini Pak. Tarik nafas dalam-dalam, terus mikir kalau ini rusak gitu ya, terjadi yang jelek-jelek ya udahlah, jadi lebih nggak beban. Oh jadi kayak gitu. Ini namanya, ini adalah konsep Daniel Wibowo. Yowes. Tapi setuju loh. Yowes. Deg-degan yowes. Salah yowes. Nggak dipanggil lagi jadi MC. Ya udah. Asal catatannya satu. Apa? Kamu sudah dibayar duluan. Tetap ya Pak ya. Uang adalah kehidupan. Gitu. Itu tadi dari Feren ya. Lebih ke yowes ya. Yowes ya udah dinikmati dan biasanya kalau deg-degan tangannya basah. Oke. Ada lagi nih, ini inisialnya adalah Bunga, enggak ding, canda, JH ya. Hai JH. Hai JH, ini kalau JH nih, kalau si Feren tadi ya wes gitu kan, kalau JH ini tipe takut tapi berani. Dia maju tapi takut, mungkin kayak kalau orang berantem marah gitu. Jadi kayak dia marah tapi tapi udah maju gitu. Jadi kalau dari si JH ini katanya dia pernah nyamperin abang-abang yang nge-catcall dia dan minta dia untuk minta maaf. Berani, tapi deg-degan Pak. Aku juga sering loh di catcalling. Oh iya. Nggak mungkin. Yang nge-catcall saya. Gendut gitu. Yang nge-catcall saya om. Oh jadi di catcalling. Jadi ceritanya adalah si JH ini baru keluar nih dari halte TJ. Terus ada abang-abang tukang buah nih di seberang manggil-manggil JH gitu mungkin kali ya. Kagak tahu namanya. Gila. Dikirain sama si JH ini, jadi nggak paham gitu. Terus dipikir adalah lagi mau nawarin buah. Mbak cewek gitu. Kamu nggak bisa siul ya? Nggak bisa. Hai cewek, godain kita dong gitu. Mau bilang mungkin didengarnya salah gitu, kayak hey sini dong gitu, ya. Jadi dipikir mau nawarin buah, tapi ternyata setelah didengar lebih jelas nge-catcall. Nah, akhirnya langsung nih si JH ini nyebrang JPO terus nyamperin. Bagus ya, aku menghargai effortnya nyebrang JPO. Teriak dong kalau perlu. Woi. Terus bambangnya, ternyata cowok. Takut bun. Terus akhirnya nyebrang JPO terus nyamperin. Terus dia nanya, siapa nih tadi yang manggil-manggil saya dengan gak sopan gitu. Berani. Tapi saya tahu ini pasti deg-degan luar biasa gini. Terus pas si JH-nya ini berani manggil gitu. Siapa? Ternyata mereka tuh gak ada yang mau ngaku. Sampai bener-bener dia mbak. Yang itu mbak. Tadi itu yang jualan mangga itu tadi gitu kan. Sampai udah tanya berkali-kali semuanya pada diem, nggak ada yang jawab. Hingga akhirnya inilah ya, kalau memang ada orang yang mau bikin jahat gitu kan, pasti ada satu orang yang akan menolong. Ada abang-abang ojol yang tadi dia pesan itu udah datang. Jadi sebelum ninggalin mereka, si JH ini bilang itu nggak sopan ya, nggak sopan manggil-manggil orang nggak kenal, kayak nggak ada kerjaan gitu. Jadi ditolong lah sama si abang ojol ini tadi gitu, karena ojolnya itu udah datang gitu kan. Terus ya tuh berani
woi gitu tadi Iya, ke abang-abang tukang buahnya gitu. Tapi memang diakuin oleh si JH dia gemeteran. Terus kalau ini ngetik WKWK-nya huruf gede semua, WK gitu. Terus pas lagi OTW nyamperin mereka itu nyalain IG live. Oh, kayak netizen. Oh, ya Allah. Halo coba iya yang mana tadi yang manggil Iya, saya. Gitu bener. enggak sih? Itu. Jadi memang kalau misalnya ada bukti apa-apa, kalau misalnya ada case apa-apa punya bukti gitu. Dan seenggaknya ada teman-temannya yang nontonin. Tapi ya gitu, sebenarnya tergantung moodnya, berarti moodnya lagi baik gitu ya. Memang kayak lagi baik tapi lagi capek juga. Jadi kayak kesel nggak sih namanya, maksudnya kalau sekarang cewek-cewek gitu, bahkan saya kayak laki aja masih suka di Lu di catcalling? Seriusan? kok kayak gue percaya sih Nur? Abangnya kasih kacamata deh. Gitu. Tapi maksudnya jadi kayak satu hal yang apa ya, nggak banyak orang yang cewek ya, nggak banyak cewek yang berani untuk siapa nih tadi mana gitu tuh loh. Jadi ini satu hal yang ya benar dibilang tadi, dia takut tapi berani gitu. Tapi memang pernah juga ternyata nggak cuma sekali, ada juga dia mas-mas satu RT, cuman emang rada jauh, terus dia nge-share itu di IG story gitu sih. Jadi si JH ini lebih ke yang nge-catcall siapapun dia, deg-degan sih, itu pasti deg-degan banget. Kayak takut nggak sih maksudnya? Iyalah, kan nggak tahu sih abang-abangnya mabok lah apalah. Nah itu kita nggak tahu maksudnya ketika dia ngedatengin si abang-abangnya itu abang-abangnya akan ngerespon seperti apa gitu tuh loh. Tapi kayak apa Dani, kapan-kapan kita main bareng ya. Jadi biar kalau ada abang-abangnya catcall kita bareng-bareng. Woi. Ya Allah, Teni. Gitu Pak. Ada siapa lagi coba? Kisah JH berlanjut ya, karena dia ketemu sama abang ojol yang membantu. Akhirnya abang ojol tuh melamar JH di papan. Beda. Beda cerita ya. Cerita. Beda cerita ya. Gue pikir ini si JH-nya dilamar sama abang ojolnya. Cerita. Ini ada Ri dan juga Yu. Oh, hai Ryu. Jadi ini momen satu kalinya adalah melamar calon istri. Ini Hong Banjang sama dokter siapa? Dokter Ijin. Kamu nonton Hometown Caca dong, baru tamat semalam. Itu Kroya, nggak ikutin. Jadi ada di Gunung Papandayan. Karena ada waktu luang. Niat apa sih di Gunung Papandayan, ngapain berdua ke gunung dah. Saya dan pasangan ini LDR Jakarta Pandeglang. 1 Oktober 2021 saya benar-benar nervous gitu ya. Jadi prosesi lamaran dilakukan di kawasan Bandung. Katanya Gunung Papandayan, kok Bandung? Iya kan Bandung ada di Bandung di Jawa Barat, Papandayan di Jawa Barat. Aku izin. Oh gitu. Jadi cuti, sama-sama cuti. Terus saya menjemput sang pasangan dan pasangannya yang cowoknya siapa sih? Ri ya? Oh, Ri itu cowok. Oh, diawali dia menjemput Yu dan keluarga di Pandeglang, kemudian lamaran di salah satu kafe dengan view Gunung Papandayan gitu, ya kan? Awalnya sih nervous. Kemudian sudah ditatar sama bokap. Ya Allah. Ini adalah penataran P4. Alhamdulillah saya bisa presentasi pakai PPT. Oh, dan diterima lagi lama-lamanya. Meminum secangkir kopi hitam. Mantap, menggoda. Hilangkan korena dengan minum kopi 20, bukan kopi 19. Apa hubungannya? Ditatar. Jadi mungkin persiapan orang beda-beda. Oh, kenapa sih Daniel? Hey, Kapan harus minum secangkir kopi hitam? Aduh. Ya mungkin untuk lalu pasien disembur. Jadi kenapa diterima karena si Yu-nya disembur pakai kopi hitam? Enggak, jadi kopi hitam ini mungkin ini ya kayak apa? Udah selesai. Oh, udah selesai, udah rilis gitu. Kemudian minum secangkir kopi hitam. Tos dulu kopi gitu. Torat. Rabik. Kok kesebut? Gitu. Oh iya. Selamat ya untuk Ri dan Yu ya. Rian dan Yuyu Kangkang. Ada siapa lagi? Ada rame loh ini BTW. Ini kita anonimkan semua ya, nama-namanya ada banyak banget. Ini aduh, aku gak kuat baca ini. Daniel dulu deh baca. Ini kayak Daniel banget deh, coba. Ini ada S
Sesa. S, ya Bu. Mawar. Oh ya ampun, tentang malam pertama dong. Wow. Pasangan ini bingung mau ngapain dua-duanya. Deg-degan kayak malah mau sidang skripsi, akhirnya main kutek-kutekan. sampai Permisi, pagi. kalian nikah umur 11 tahun? Tuh kalau kuteknya tuh makanya ada stiker-stikernya tuh loh. Ya ampun, suaminya mau kutek-kutekan? Biar Hati-hati. lucu. Hati-hati, suaminya mau diajakin kutek-kutekan. Mungkin malam kedua dan selanjutnya juga pakai kutek. Malah dia yang ngajak. Yuk kutekan aja yuk. Aduh. Terus ada juga nih, ada kita sebut namanya teratai ya. Jadi Cowok dong ini. Kenapa ternyata cewek? apa kita sebut namanya bola bekel gitu ya. Ini lebih deg-degannya pas ijab kabul. Kenapa? Saking deg-degannya bukan nyebut nama calon istri, tapi nyebut bapak. Saya terima nikahnya Heru Sujono. Aduh. Bapaknya yang disebut, bapaknya si calon istri, bukan nama calon istrinya. Aduh, kebayang tuh chaos. Kalian ijab kenapa kabul. sih? Kan ada masalah apa sih? Udah minum secangkir kopi hitam. Wis rampung lu dibaleni meneh. Aduh ya Allah, kesel. Dengan view Gunung Papandayan di belakang, kita akan mengakhiri momen ini. Iya. Tapi yang namanya deg-degan, namanya gugup, sebenarnya adalah hal yang baik karena Normal. teman-teman pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik agar kegugupannya berkurang. Itu jadi gitu. alertingnya kita juga sebenarnya kayak apa sih, udah sejauh mana gitu tuh loh, kayak kita tuh disuruh hey udah enggak dengan kita deg-degan, dengan kita yang nervous segala macam, kita jadi lebih aware gitu loh ya. Yes. Meskipun memang lebih banyak kayak ini gimana cuman akhirnya kita jadi lebih aware sih gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi si deg-degan rasa gugup tersebut? Yang pertama adalah Ke WC. bukan dong. Ya Allah, kamu mesti minum kopi hitam. Bukan. Persiapan. Benar, Ya iya. kan, persiapan macam-macam, dari bajunya, materinya, Benar. mau ngomongin apa gitu ya. Jangan sampai momen itu lewat cuma gara-gara persiapannya yang nggak mateng. Tapi meskipun persiapan ini maksudnya hal pertama yang harus dibuat, cuman harus diperhatikan juga yang namanya persiapan, yang namanya belajar itu tuh nggak yang terus-terusan. Maksudnya tuh skripsi besok di jam 8, tapi itu sampai malam, sampai begadang, itu juga kita masih persiapan. Itu sebenarnya Betul. enggak. Jadi kayak bener-bener apa ya, yang udah kalian pelajari, maksudnya kan lebih panjang kalian persiapan daripada eksekusinya. Jadi kayak sebenarnya secara nggak langsung alam bawah sadar kalian tuh sudah ingat apa yang akan kalian lakukan gitu sebenarnya. Jadi kayak nggak takut, aduh aku nanti lupa, enggak, itu tuh enggak. Yang bikin kalian lupa itu sebenarnya kalau kalian deg-degan. Yes, gitu ya. Yang kedua adalah gunakan teknik relaksasi. Biasanya kegugupan itu muncul karena ada energi yang meluap-luap ketika teman-teman mau melakukan sesuatu ya. Terus Yang bau pertama, melati gitu. hah? Bau melati. Bo. Ya Allah, meteni ya Allah. Ya. Yang pertama biasanya jangan duduk diem, jalan-jalan, muter-muter, atau bikin gerakan melingkar gini di meja atau di paha begitu ya. Ini akan membantu untuk menyalurkan deg-degannya. Kemudian ada juga teknik bernafas 4-7-8. Apa itu, Pak? Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hari. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, Dihitung dong. 5, 6. Terus yang 8-nya. Ya dibuang. 8, panjang buangnya. Tarik nafas 4 hitungan, 4 hitungan, tahannya 7, 7-nya lebih cepat, terus dibuang. dibuang 8. Itu bisa bikin kita apa? Tidur. Relax, beneran relax. Kalau susah tidur pun ini bisa dipakai. Bisa sampai tidur juga. Kalau enggak lu lebih mikir gue 7 apa 8 ya tadi. Sama nafas diafragma itu juga perlu digunakan ya. Nafas diafragma itu berarti tidak dada, tidak perut, tapi diantaranya itu mengembang gitu. Kelihatan banget anak PSM. Anak paduan PSM ya. Anak paduan suara. Mindfulness boleh dicoba, meditasi silahkan. Sekarang banyaklah panduan-panduan buat lebih mindfulness, sadari sekarang, kemudian cari teman buat Mindfulness tuh ngobrol. kayaknya nggak cocok di saya deh, Pak. Karena Turu kan. loh, mindfulness itu slow menyadari gitu. sekarang, menyadari saat ini. Bukan meditasi loh. Mindfulness itu adalah sadar diri kita saat ini. Itu dia ngapain sih?
Nggak ngapa-ngapain. Jadi kamu sekarang nih, kamu sadar bahwa sekarang ada teman-teman ini, ada kita lagi syuting, kita lagi ngobrol. Nggak, terus kamu sedang ada di sini, pikiranmu lagi di rumah. Atau ketika kamu liburan sama teman, pikiranmu lagi di kerjaan gitu. Itu nggak mindfulness. Mindfulness ya sudah di sini, dinikmati apa yang dirasakan sekarang. Kamu sudah menerapkan ini nampaknya ya? Enggak. Iya, maksudnya banyak-banyak banget ya. Tadi kalau dari tips-tipsnya juga udah disampaikan oleh Daniel, dan memang ada beberapa juga ya itu bisa dilakuin juga untuk teman-teman juga nih yang udah nge-share juga gitu kan, yang mungkin lagi mendengarkan ketika nanti satu waktu akan ijab kabul juga, siapa nanti entah ijab kabul, supaya nggak kebaca lagi nama bapaknya siapa gitu ya. Mungkin beberapa step-step tadi bisa dilakukan gitu. Yes, episode kali ini akan kita tutup di sini. Jangan lupa episode selanjutnya kita akan ngobrol tentang Syuan. Oh iya benar ya. Syuka Diuka masuk dunia kerja pertama kali, momen nggak terlupakan apa, urusan gaji pertama apa. Jadi kirimkan dong cerita teman-teman semuanya. bit.ly/momen satunya angka ya, satu kali. Kemudian gitu. silahkan follow juga media sosial Sonora FM 92 dan juga Motion 975 dan FM. juga Sesa Uli dan juga Daniel Wibowo. Tetap promo ya kan? Bye. Bye. Kita minum kopi hitam lagi. Sampai ketemu di momen satu kali. Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir.